Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, maaf, sedikit lambat, sedikit. Oke, kita mau tangkap pesan Tuhan buat kita di minggu ini, Bapak Ibu. Pesannya adalah gini, menjadikan masalah sebagai batu lompatan. Seringkali kita nggak menyadari bahwa problema, tantangan di dalam kehidupan yang kita hadapi, seringkali itu hanya sesuatu yang mewarnai dan bikin repot, dan bikin sulit, dan bikin berat. Tapi lewat pesannya ini Tuhan ingatkan saya, Bapak Ibu dan Saudara, setiap tantangan, masalah, problema apapun yang kita hadapi, ternyata itu adalah sebuah batu lompatan. Apa sih batu lompatan? Artinya gini, seringkali ini nggak disadari. Ternyata yang dimaksud batu lompatan adalah satu cara Tuhan untuk sebetulnya masalah yang dihadapi itu untuk menjadi sebuah jembatan untuk masuk kita ke fase yang berikutnya, masuk ke level yang berikutnya. Ya istilah kerennya masuk ke level berikutnya. Tetapi sadari ternyata ini menjadi sebuah batu lompatan. Ya batu lompatan apa sih kalau di dalam makna yang sebetulnya kan memang batu beneran yang seringkali kalau kita lewat tempat becek kita butuh pijakan untuk kemudian kita injak untuk melangkah atau melompat ke maju lebih lagi lewat pijakan tersebut. Benar-benar kita butuh batu yang cukup kuat menahan tubuh kita. Tetapi yang makna lain daripada batu lompatan adalah gini, sebuah sarana atau sebuah situasi yang seringkali diizinkan untuk kita alami, dan ternyata itu yang akan membawa kita pada posisi kita yang selanjutnya, posisi yang berbeda, tentunya posisi yang lebih bagus, posisi yang lebih tinggi waktu kita ada di dalam suatu situasi atau posisi sebelumnya. Misalnya gini, sebelum seseorang dipromosikan untuk duduk di sebuah jabatan yang cukup tinggi di sebuah perusahaan misalnya, atau dimanapun, ini bisa contohnya apa aja, orang gak langsung tiba-tiba bisa ada di posisi tersebut, tetapi harus melewati jenjang-jenjang posisi sebelumnya, Bapak Ibu. Nah itulah gambarannya. Jadi posisi-posisi sebelumnya harus diduduki, ternyata itu sebuah batu lompatan. Ya kayak di kepolisian, di ketentaraan, ya nggak bisa orang tiba-tiba, memang ada kasus-kasus tertentu aja tiba-tiba bisa naik melesat tinggi, tetapi ada sebelumnya, sebetulnya ada posisi-posisi sebelumnya yang harus dia duduki terlebih dahulu, dan posisi-posisi yang sebelumnya itu adalah batu lompatan untuk dia naik suatu hari kelak ke posisi yang lebih tinggi. Nah ternyata masalah yang kita hadapi, Tuhan lewat pesannya bilang, sadar nggak itu sebetulnya batu loncatan buat kita, karena Tuhan menyediakan sebuah posisi yang lebih baik sebelum di hari ke depan. Dan ini yang seringkali nggak disadari. Tapi mari Bapak Ibu Saudara kita buka Mazmur 18. Jadi kalau kita mau pelajari Mazmur 18 ini ayat 1 sampai 51 memang panjang banget. Tapi ternyata di situ begitu banyak babak-babak, tahapan demi tahapan yang dialami Daud. Oke. Nggak usah dibaca semua ya, karena kalau baca 1 sampai 51 mungkin kita nggak pulang. Oke, ayat 33. Mazmur 18 ayat 33. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ayat 3 selanjutnya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Sebenarnya kalau kita baca di satu penggalan itu, wow, luar biasa bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup Daud. Dari Daud yang tadi kalau kita perhatikan di ayat kelima, ayat ke-5 sampai ke-7 kan dia lagi sesak banget itu di situ. Tapi ternyata bagaimana cara Tuhan tolong dan bagaimana cara Tuhan ajari Daud. Oh, banyak belajar banget Daud di situ. Nah, Mazmur ini kalau kita awali di awal kan judulnya aja kan ucapan syukur. Ini sebetulnya adalah berisi ucapan syukur Daud atas pertolongan Tuhan. Jadi gak ada ucapan yang lebih indah selain ucapan syukur ketika sebetulnya Daud sedang kondisi di ujung tanduk. Di ujung tanduk artinya sebetulnya dia udah benar-benar nggak ada harapan, mestinya hancur. Tetapi kemudian menyadari bahwa ada pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Karena kalau kita perhatikan di ayat yang kelima kan di situ dikatakan tali-tali maut telah meliliti aku. Artinya benar-benar udah ada di ujung maut.
Bahkan di situ dikatakan tali-tali jahanam dan lainnya. Waduh, Daud kalau kita bisa bayangkan ada dalam posisi yang sangat betul-betul terpojok dan maut sudah ada di depan matanya. Nah, ucapan syukur ini adalah ucapan syukur yang atas seseorang yang posisinya udah sulit tapi kemudian dapat pertolongan Tuhan. Posisi yang tadinya udah gak ada pengharapan, dapat pengharapan dari Tuhan. Ya, Tuhan bawa Daud ke dalam sebuah posisi yang lebih tinggi. Dari sini juga ucapan syukur ini adalah berbicara seseorang menyadari bahwa ternyata ada maksud Tuhan di balik semua yang dihadapi. Nah, seringkali kan bagian-bagian ini yang gak disadari banyak orang percaya. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena ternyata fokusnya hanya seringkali tertuju kepada masalahnya. Nah, lewat Bapak Ibu Saudara, lewat mazmurnya ini sebenarnya Daud lagi menyatakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bayangkan Daud menyadari, ini kan di ayat pertama kan tentang bagaimana posisi Daud kan lagi di dalam kejaran, bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari kejaran Saul. Tapi kalau lihat di ujung akhirnya, bagaimana Tuhan angkat dia menjadi raja atas Israel. Wah, ini Mazmur 18 kan sebetulnya lengkap banget kan, dari ujung ke ujung, dari bukan siapa-siapa Daud itu menjadi seorang yang sangat diperhitungkan dan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Ya. Jadi kalau kita mau perhatikan Daud di dalam hidupnya sama dalam kehidupan kita. Kehidupan Daud pun diwarnai dengan fase demi fase. Kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita juga ada fase demi fase. Artinya gini, posisi kita nggak cuma kayak gini aja gitu maksudnya. Kalau kita bercermin ke belakang, bukankah kita posisinya nggak kayak sekarang kan? Tetapi kalau kita lihat ke depan, jangan pikir bahwa nggak ada posisi lain. Ada tahapan-tahapan selanjutnya yang Tuhan mau bawa kita semakin tinggi, katakan amin. Jadi artinya kehidupan kita diwarnai oleh berbagai fase-fase yang luar biasa. Cuman seringkali manusia ini sering lambat naik fasenya, kenapa? Seringkali terlalu nyaman di setiap posisi, di setiap fase. Oleh sebab itu kadang Tuhan izinkan masalah terjadi supaya gini, lu waktunya naik gitu. Tuhan seringkali bikin kita terpojok supaya kita apa? Supaya kita dibawa naik sama Tuhan. Sadar, nah Tuhan mau kita yuk sadari ini lewat pesana ini. Posisi gak enak yang seringkali kita hadapi, ya. Daud Bapak Ibu Saudara, kembali ke fase tadi kan. Fase-fase Daud apa sih secara beberapa garis besar kan fase kehidupan Daud kan dari seorang anak, dari masa di mana ia adalah seorang anak yang tidak diperhitungkan sama sekali. Itulah fase-fase awal Daud. Kemudian masuk dalam fase di mana Daud masuk dalam fase panggilan. Bayangkan lagi gembalakan kambing domba, akhirnya orang dari rumahnya manggil orang suruhan bapaknya, Daud pulang tuh ada Nabi Samuel, entah mau ngapain. Nah, itu adalah fase pemilihannya. Kemudian gak langsung jadi raja kan. Dari fase pemilihan ada masuk fase persiapan. Fase persiapan kemudian berjalan sekian lama. Kemudian tibalah fase pemerintahan, fase pengangkatan. Sama di dalam kehidupan setiap tokoh-tokoh di Alkitab kan begitu kan. Ada fase demi fase. Nah, sadari kehidupan kita juga diwarnai dengan fase demi fase itu. Nah, seringkali kita nggak menyadari bahwa Tuhan lagi mau bawa kita ke fase yang berikutnya, tetapi kita terlalu nyaman di fase sebelumnya. Daud menyadari kalau bukan Tuhan yang memampukannya, mustahil dia bisa menapaki fase demi fase setiap kehidupannya. Kalau bukan Tuhan, Daud menyadari sekali. Makanya kalau kita perhatikan kan, nah di dalam Mazmur 1-51 kan ada banyak penggalan kan. Pertama pembukaan, kemudian masalah Daud, kemudian pertolongan Tuhan yang supranatural, kemudian bagaimana Daud menyadari bahwa ketaatan dia, kefokusan dia sama perintah Tuhan, dan kemudian masuk ayat 31-37 adalah tentang bagaimana banyak hal yang Tuhan ajarkan buat Daud. Kemudian ada fase di bagian akhir di mana Tuhan kasih kemenangan yang luar biasa. Seringkali Daud dibuat posisinya terpojok. Supaya apa? Nah, ini yang seringkali banyak orang nggak menyadari. Fase di pojok, fase dibuat terpojok sama Tuhan seringkali adalah fase di mana orang akhirnya kecewa. Kok jadi gini? Tapi buat Daud, seringkali Tuhan bawa Daud begitu terpojok sampai akhirnya Daud mau nggak mau harus naik. Makanya gini, di dalam
Ada satu yang menarik kan, di ayat 34 tadi kan dikatakan Tuhan membuat kaki dia seperti kaki binatang apa? Rusa. Coba kita lihat. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Satu binatang yang disebut oleh Daud di Mazmur 18 adalah rusa. Jadi penggambaran rusa ini menggambarkan bagaimana rusa adalah seekor binatang lemah sebetulnya. Binatang lemah yang menjadi incaran para predator kan, seperti singa, harimau, buaya, itu doyan banget sama rusa. Kenapa? Rusa itu kan kecil, ya tulangnya juga nggak terlalu keras sekali. Kemudian kalau binatang buas makan rusa kan kayaknya aduh empuk banget gitu ya. Rusa kan bukan binatang yang bekerja keras, yang banyak ototnya gitu. Sehingga rusa menjadi incaran. Nah, salah satu senjata yang dimiliki rusa adalah kelincahan kakinya. Makanya kalau ada binatang buas mengejar, andalan rusa adalah ketika dia berusaha menghindar. Ketika dikejar dari sudut yang lain, bagaimana akhirnya rusa itu dengan kelincahan kakinya yang lentik, ya, yang ringan, akhirnya satu yang membuat rusa terhindar atau dia naik ke bukit batu. Nah, ini gambaran yang namanya batu lompatan. Waktu si rusa dikejar oleh para predator itu, yang membuat dia bisa menghindari adalah waktu dia menggunakan kelincahan kakinya, hindar sana hindar sini, akhirnya apa? Naik ke bukit. Nah, kalau udah ke bukit, maka yang ngejar sudah tidak bisa naik lagi ke atas. Dan disitulah rusa itu terhindar daripada kejaran predator. Nah, Daud memberikan sebuah gambaran atau metafora bahwa dirinya tuh bagaikan rusa. Ini kan posisi di mana Daud ada di tengah tanpa salah dan kejaran. Tapi ternyata banyak hal yang Tuhan ajarkan sehingga Tuhan ajar dia sehingga bagaikan rusa yang memiliki kaki yang lincah. Kondisi boleh terpojok, tetapi Daud akhirnya menyadari bahwa terpojoknya Daud itu dan bagaimana Tuhan ajar untuk memiliki kaki seperti rusa yang lincah. Maka tanpa disadari mundur, ibaratnya gini, saya kasih contoh ya, atau kameranya bisa ngikutin saya, atau enggak saya bawa kursi gini. Ketinggian sih sebetulnya kursi. Maksudnya gini, ketika Daud lagi terpojok, musuh mengejar, aduh udah mentok nih. Tapi karena dia berseru sama Tuhan dan Tuhan banyak ajar Daud, mau gak mau Daud akhirnya mesti, nah kakinya yang biasanya gak pernah dia gunakan untuk naik ke bukit, maka mau gak mau digunakan kaki untuk naik ke bukit. Nyampe Pak ya, nyampe ke bukit. Maksud saya gini, keadaan terpojok membuat Daud mau gak mau naik fase. Jadi masalah seringkali jadi batu lompatan buat orang percaya, dan Tuhan lewat pesannya mau kita menyadari hanya perlu diresponi dengan baik. Percayalah, itu jadi salah satu batu lompatan untuk kita naik ke fase berikutnya. Kehidupan Daud fase demi fase, seringkali kehidupan orang percaya di fase demi fase seringkali kan lambat maju. Kalau nggak didesak, kalau nggak didorong, kalau nggak benar-benar dinaikkan, nggak naik-naik. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhannya gini, lagi-lagi Tuhan memberikan kunci bagi kita umat. Sadar nggak Bapak Ibu kalau Tuhan seringkali kasih kunci buat kita. Minggu lalu kan Tuhan ajar tentang yuk pelajari 5 roti 2 ikan. Sebetulnya kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh, apa nggak dahsyat? Mau dengar 5 roti 2 ikan aja yang terlintas pertama di pikiran kita adalah mujizat. Tapi Tuhan mau yuk pelajari itu. Bukankah kita juga selama ini kan rindu mujizat? Tuhan mau yuk pelajari. Tuhan kasih banyak kunci sama kita. Apakah 5 roti 2 ikan adalah pesan minggu lalu yang udah beres, itu satu gua udah dengar? Tapi apakah kita mempelajari sesuatu nggak untuk dipadankan dengan kehidupan kita saat ini? Nah, hari Minggu ini Tuhan kasih kunci lagi. Tuhan memberikan kunci buat kita agar tahu bersikap tepat di dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Kadang nih, kita tidak menyadari bahwa keadaan terpojok yang diizinkan Tuhan, ya, yang seringkali dianggap orang percaya sebagai musibah. Ternyata lewat pesannya ini Tuhan mau kita gini, ternyata itu sebuah batu lompatan kalau disikapi dengan benar. Ternyata batu lompatan adalah sesuatu kondisi yang membawa kita naik. Mungkin kita merindukan, mungkin kita percaya bahwa Tuhan punya rencana luar biasa dan masa depan yang luar biasa, posisi yang dahsyat. Tapi tahu nggak kita cara Tuhan membawa kita?
Salah satunya lewat masalah, dia bikin kita terpojok. Nah ini ternyata menjadi batu lompatan yang seringkali Tuhan bawa kita masuk ternyata ke tahap selanjutnya, ke level selanjutnya, ke fase berikutnya. Nah sayangnya orang percaya waktu mengalami kondisi sulit seperti yang dialami Daud, ternyata seringkali dijadikan ajang kekecewaan. Masalah yang dihadapi seringkali dijadikan situasi yang penuh luka, sumut-sumut, kemarahan. Akibatnya gini, boro-boro menjadi batu lompatan, malah jadi batu sandungan. Nah jadi lewat pesannya ini Tuhan lagi bicara sama kita, ada dua macam batu sebetulnya. Pilihannya adalah apakah itu menjadi batu lompatan buat kita, apakah menjadi batu sandungan. Nah, oleh sebab itu beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar menjadikan masalah sebagai batu lompatan. Yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah belajar menangkap pelajaran di setiap keadaan yang dihadapi. Apakah kita belajar nggak lewat situasi yang dihadapi? Memang nggak mudah, tetapi selalu ada pelajaran. Ingat, Tuhan kita itu adalah guru yang terbaik. Jadi di setiap keadaan yang kita hadapi selalu ada pelajaran di situ. Nah, jeleknya orang percaya malas belajar. Bukan belajar secara akademis ya, tetapi banyak pelajaran sebenarnya Tuhan berikan kok hari lepas hari dalam perjalanan pengiringan kita sama Tuhan. Nah, yang dibutuhkan adalah nangkep nggak? Nah, kalau kita buka di dalam Mazmur 18 ayat 35, ternyata kalau kita perhatikan ayat 33 sampai 35 dah. Oke, gini dari ayat 33 biar kita melihat nih baca pelajaran kan dari 33 ya. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Terjemahan lain bilang jalanku dahsyat. Terus Dia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ini kan ada pelajaran baru kan? Yuk, lincahin kakinya, latih kakinya, membuat aku berdiri di bukit, di tempat tinggi. Kemudian yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Banyak gak pelajaran? Banyak loh yang Tuhan ajarkan. Daud banyak gak belajar? Daud belajar banyak. Lewat kondisi terpojoknya dia, ternyata hasilnya adalah banyak belajar dia. Karena gini Bapak Ibu Saudara, oke saya lanjut dulu deh. Kita saat ini berapa hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Ya, kita ada di ujung tahun Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda pandemi akankah berakhir? Rasanya masih merupakan tanda tanya. Jangan mau berakhir Pak, berita yang berat 1-2 hari ini aja ada varian yang lebih ganas lagi katanya. Dan Indonesia kan kalau kita baca berita dalam berapa hari ke depan dia akan menutup pintu buat orang asing. Kenapa? Beberapa waktu singkat ya, minggu depan kali. Jadi kondisi pandemi belum berakhir Bapak Ibu Saudara. Ya, jangankan pandemi, problem aku aja belum beres Pak gitu ya. Oh iya, mungkin diwarnai oleh berbagai hal. Namun bukan berarti bahwa hidup kita para percaya akan menjadi hidup yang sukar. Masalah boleh datang, tapi jangan bikin hidup kita tambah susah gara-gara kita membiarkan masalah menekan kita tanpa melakukan apa-apa. Daud dia seorang yang pernah mengalami masa-masa sulit kan. Kalau kita lihat Mazmur 18 tadi kan, bayangkan ada tali maut meliliti dirinya, udah mau mati banget deh ya. Nah, tapi langkah-langkah yang dilalui bersama Tuhan telah membuat dia belajar menapaki anak tangga demi anak tangga. Sehingga tanpa Daud sadari, Tuhan lagi bawa dia berjejak ke tempat yang lebih tinggi, di bukit batu yang lebih tinggi, mengatasi masalah. Mengandalkan kemampuan kita memang terbatas Bapak Ibu Saudara. Siapa sih kita? Sebagai manusia terbatas ya. Nah, kalau terus mengandalkan diri kita, maka cepat atau lambat kecapean, jenuh, nggak tahu mesti ngapain, karena mengandalkan diri sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya kecewa sama siapa? Sama semua orang, sama Tuhan, termasuk sama Tuhan. Nah, kita nggak akan mampu keluar kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri. Nah, tapi ingat, lewat pesan ini Tuhan selalu Tuhan memberi adalah sumber jawaban buat kita. Tuhan selalu siap untuk mengajarkan banyak hal.
Ya, dia adalah menjadi jawaban. Makanya Daud kan tangkap, Tuhan lagi ajarkan aku seperti rusa nih, menjadi lebih lincah dibandingkan sebelumnya, menjadi lebih cekatan orangnya. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang memang lambat bergerak, terlalu lamban bereaksi, bersikap, mencari Tuhan, terlalu lambat, terlalu santai. Tapi Daud di situ belajar, wow, ternyata Tuhan mengajarkan aku menjadi orang yang sigap. Buat para orang tua, perhatikan ya, kadang-kadang kan ada anak-anak yang waktu disuruh sama orang tua terlalu lambat untuk bergerak. Nah, anak-anak juga kita harus latih untuk menjadi orang-orang yang sigap, bereaksi cepat, berespon benar dalam setiap keadaan hal-hal sehari-hari. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, ada istilah gini, banyak orang berharap terjadinya perubahan, tetapi dirinya tetap ada dalam kondisi yang sama. Sulit. Jadi ada istilah gini, menghasilkan hasil yang berbeda dengan cara yang selalu sama. Ini sulit. Pengen kan semua orang, ada cita-cita semua orang kan pengen terjadi perubahan, Pak. Pengen terjadi perubahan, Pak. Pengen menjadi sesuatu yang lebih baik. Nggak salah. Tetapi yang jadi salah adalah dirinya tetap begitu-begitu aja tanpa melakukan perubahan. Peristiwa minggu lalu 5 roti 2 ikan. Kalau semua murid diem, padahal di tengah-tengah dia ada sang sumber pembuat mujizat, tetap aja nggak terjadi apa-apa. Nah, makanya Tuhan lagi ajarkan murid-muridnya, kau sendiri harus cari, beri mereka makan. Nah, makanya murid-murid tuh waktu itu diajar apa? Diajar bergerak. Buat Tuhan gini, yuk belajar lincah, belajar sikap. Akhirnya sampai dapat 5 roti 2 ikan, buat Tuhan sepele. Tapi minimal mereka udah berusaha tuh dapatkan 5 roti 2 ikan. Nah, yang terjadi adalah gini, terlalu lamban untuk melakukan sesuatu sampai gini. Yang 5 roti 2 ikan aja juga nggak terlalu malas untuk diserahkan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat tujuan Tuhan atas hidup Daud. Ingat tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kembali ke Daud dulu. Ingat tujuan Tuhan atas kehidupan Daud. Tuhan kan mau persiapkan Daud jadi raja. Untuk jadi seorang raja bagi Israel, Tuhan punya kriteria nggak? Tuhan punya kriteria, hukum-hukumnya jelas di dalam kitab Ulangan. Makanya ada istilah gini, aturan Deuteronomis. Bagaimana aturan-aturan yang nggak bisa dilepaskan karena Tuhan udah tetapkan di situ. Jadi untuk jadi raja, ini loh kriterianya. Nah, Daud itu untuk dijadikan raja belum memenuhi kriteria Tuhan. Maka Tuhan harus push Daud. Yuk Daud, yuk belajar lagi, tambahkan lagi, dibawa ke sebuah situasi supaya apa? Terus dibawa dimampukan. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tangkap bahwa Tuhan punya rencana, kalau kita percaya bahwa Tuhan punya rencana selanjutnya yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan punya kriteria, katakan sama-sama kriteria. Tuhan punya kriteria kok, Tuhan punya standar. Nah, kita ini lagi dibawa Tuhan untuk memenuhi standar untuk posisi selanjutnya. Nah, lewat pesannya ini Tuhan mau, yuk jangan terlalu malas untuk belajar, maksudnya gitu. Ini pesannya buat kita semua, ya kan? Nah, untuk membawa Daud menjadi raja, perlu fase demi fase yang bertujuan memperlengkapi Daud memenuhi kriteria Tuhan. Makanya keadaan terpojoknya Daud itu sebetulnya cara Tuhan untuk bawa Daud masuk ke fase selanjutnya. Karena Tuhan lagi mau bawa dia menjadi seorang raja. Nah, bersyukur Daud menangkap maksud Tuhan. Dia mau belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di kitab awal yang di ayat awal, ayat 2. Daud itu memandang Tuhan tuh, waduh luar biasa. Ada sekitar 9 atau 10 atribut Tuhan yang diucapkan Daud nih. Bukan tanpa maksud Bapak Ibu. Lihat di ayat 2, ini 2 ya. Oke, ayat 2 tuh yang agak di bawah. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, apa? Kekuatanku. Lanjut. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku. Semua perhatian ada ku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ada berapa atribut Tuhan? Ada bilang 9, ada bilang 10. Kalau tambah ayat yang sebelumnya ada 10. Ini aja 9. Termasuknya Allahku. Nah, Daud menyadari banget siapa Allahnya.
Nah bayangkan, inilah kesempatan buat Daud untuk belajar banyak karena dia punya Allah yang dahsyat. Bayangkan, perisaiku, pelindungku, penolongku, gunung batu keselamatanku, bukit batuku, dan lain sebagainya. Inilah kesempatan untuk Daud belajar banyak. Makanya di situ kan Tuhan ajar aku berperang. Kesempatan untuk kita belajar, ya. Jangankan bersama Tuhan yang dahsyat dengan 9 sampai 10 atribut yang dahsyat itu. Waktu kita ketemu sama orang yang punya banyak pengalaman, yang punya banyak pengetahuan, saya nggak mau nanya. Kalau saya akan banyak nanya. Pak, cerita, saya dengar. Inilah kesempatan, istilahnya gini, kita sedot ilmunya. Kenapa? Kita mau belajar, kita mau lebih pintar. Katakan amin. Ketemu sama Tuhan yang punya julukan yang begitu dahsyat. Masa sih kita nggak mau belajar sesuatu? Tapi Daud belajar sesuatu. Daud belajar banyak. Joshua, nah ini contoh lain ya, supaya kita lebih paham gak Daud terus ya. Joshua juga sama, hidupnya juga diwarnai dengan fase demi fase. Sama lah hidup semua orang percaya punya fase. Dari seorang yang adalah bukan siapa-siapa, jadi anak rohaninya Musa, pelayannya Musa. Jadi orang yang dipersiapkan untuk menggantikan Musa. Masuk masa pemilihan, masuk masa persiapan, masuk masa peninggian. Itulah yang dialami Joshua. Sama tahapannya semua orang juga. Daud juga begitu, Joshua begitu, dan tokoh-tokoh lain, dan kita pun sama. Tapi kalau kita perhatikan kan, Joshua belajar nggak di setiap fase? Joshua belajar. Menggantikan Musa itu sangat nggak mudah. Menggantikan Musa di ujung Sungai Yordan, untuk begitu menggantikan Musa, dia harus membawa bangsa Israel nyebrang Sungai Yordan yang lagi meluap airnya. Susah nggak? Sangat susah. Tapi apa yang dilakukan oleh Joshua? Minta pertolongan Tuhan, karena dia tahu Allahnya Musa adalah Allahnya dia. Maka di situ Tuhan kasih arahan sama Joshua kan, Tuhan kasih tuntunan kan, suruh para imam yang membawa tabut itu berjalan lebih dulu ke depan. Kemudian udah sampai dekat tepian sungai, dia injek kakinya dulu ke air. Kita sering dengar banget, bahkan gini, ingat kan? Ini kan tahun lalu. Atau kita mau masuk pergantian tahun, ingat gak pesan Tuhan? Pesan Tuhannya adalah gini, ada dua kan, tentang bagaimana Yesus menyuruh Petrus menolakkan perahu sedikit lebih dalam, sedikit lebih jauh dari pantai. Kemudian gak lama kemudian Tuhan suruh Petrus masuk ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Itu kan pesan menjelang masuk akhir pergantian tahun. Kemudian dilanjutkan bahwa pesannya adalah bagaimana Joshua membawa bangsa Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Di situ pesannya, ikuti tuntunan dan arahan Tuhan. Nah, seandainya kita ikuti arahan dan tuntunan Tuhan, nggak ada orang-orang yang menjalani pandemi dengan segala kepanikan. Ya, kita bersyukurlah, kita terus dengar firman Tuhan. Tapi biarlah kita juga tangkap. Atau kita mau masuk tahun yang pergantian tahun, kita tangkap lagi, ternyata Tuhan ingatin lagi kan. Joshua adalah seorang yang mau belajar, bawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Nggak mudah kecuali dengar tuntunannya. Hari-hari ke depan nggak lebih mudah. Tetapi mari kita mau belajar sama Tuhan. Ya, itulah poin pertamanya Bapak Ibu Saudara. Belajar menangkap pelajaran di setiap keadaan yang dihadapi. Joshua dikasih arahan, kita dikasih arahan. Joshua mengikuti arahan. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti arahan? Nah, pertanyaannya, jawabannya ada di masing-masing kita. Apa kita akan melakukan ulangan yang sama sambil mengharapkan perubahan yang berbeda? Tapi Tuhan mau, yuk kita belajar. Kadang-kadang Tuhan gak kasih cuma satu jurus yang sama. Tuhan mau kita fleksibel, bukan fleksibel, Tuhan mau kita sigap atas setiap keadaan yang Tuhan lagi ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk tidak menjadi batu sandungan di setiap keadaan yang dihadapi. Makanya gini kan, pilihannya menjadi batu lompatan atau batu sandungan. Ketika orang gak nangkep bahwa setiap kondisi yang dihadapi ada batu lompatan, jangan sampai itu menjadi batu sandungan. Jadi poin yang kedua adalah belajar untuk tidak menjadi batu sandungan di setiap keadaan yang dihadapi. Kita buka Mazmur 18 ayat 47. Nah, masuk 47, 48 sampai 51 adalah bagaimana Daud mendeklarasikan sukacitanya, meninggikan Allahnya atas apa yang Allahnya lakukan. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Selanjutnya,
Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud di situ benar-benar bersorak-sorai mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan yang lakukan. Tuhan yang telah memberikan dia kemenangan. Makanya kalau kita lihat kan banyak penggalan-penggalan. Ayat 38 sampai 46. Jadi kalau kita baca satu perikop ini, kita perhatikan itu meskipun nggak ada penggalan perikop, tapi kita bisa memenggal sendiri. Kenapa? Kita lihat ada perbedaan grup di situ. Nah, 38 sampai 46 adalah tentang Daud melakukan peperangan dan penghancuran atas musuhnya dengan pertolongan Tuhan. Ayat 47 sampai 51 adalah tentang ucapan syukur Daud kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang membuat musuh Daud dikalahkan. Nah, perhatikan, cara Daud menghancurkan musuhnya kan dahsyat banget. Nah, ini bukan balas dendam Daud, melainkan apa? Inilah yang Daud lakukan untuk menegakkan keadilan agar nama Tuhan dimuliakan. Ya, jadi penghancuran musuh yang dilakukan Daud adalah bukan balas dendam, melainkan apa? Keadilan dan kebenaran supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, kalau di ayat yang pertama ada nama Saul, nah ini adalah pembandingan bahwa cara Saul selalu yang dia lakukan untuk memuaskan egonya. Yang Daud lakukan adalah untuk demi tegaknya keadilan dan kebenaran Tuhan. Yang dilakukan Saul adalah untuk memuaskan egonya. Dari sini kita bisa melihat ada perbedaan antara Saul dan Daud. Banyaklah pokoknya perbedaannya. Daud kan, fokus Daud adalah tentang bagaimana Israel menang. Fokus Saul adalah bagaimana supaya dirinya menang. Musuh Daud adalah musuh bangsa Israel. Musuh Saul adalah Daud. Fokus yang berbeda dengan ego dan kepentingan yang berbeda. Ini yang membuat Daud sama sekali beda banget sama Saul. Ya. Nah, semua yang dilakukan Saul hanya berfokus kepada pemuasan ego dan kepentingan dirinya sendiri. Jadi dendam yang dilakukan, yang dialami Daud tanpa alasan membuat dia nggak lagi memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, perhatikan kalimat saya. Apa yang dilakukan Saul membuat dia sudah nggak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi dia memikirkan apa yang dipikirkan dirinya. Kita buka Matius 16. Kalau orang yang nggak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan hanya memikirkan apa yang dipikirkan dirinya, ternyata ada namanya. Matius 16 ayat 22. Yesus yang bilang di perjanjian baru ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saul hidupnya seringkali menjadi batu sandungan. Kenapa? Yang dipikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Daud menjadi batu lompatan karena yang dipikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Jadi yang namanya batu sandungan itu bukan kalau orang percaya ada di tempat umum melakukan perbuatan yang memalukan, kemudian ada orang bilang, orang Kristen bikin malu-maluin Tuhan Yesus aja, kamu jadi batu sandungan. Nah, seringkali kan pengertian batu sandungan adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang memalukan di tengah orang banyak, padahal orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, orang Kristen. Nah, seringkali, itu jadi batu sandungan tuh. Atau orang tiba-tiba ngamuk di tempat umum, dia jadi batu sandungan. Betul, tapi itu bukan definisi batu sandungan, itu dampak. Definisi batu sandungan adalah ketika diawali orang percaya udah gak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dia memikirkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau. Akibatnya, dampaknya adalah bukan cuma bikin malu aja. Akibatnya bisa melakukan tindakan yang sembrono. Akibatnya bisa melakukan tindakan yang merugikan banyak orang. Akhirnya bisa melakukan apa yang dia perbuat, membuat orang lain ikut melakukan apa yang dia lakukan. Seperti dosa Yerobeam. Gara-gara apa? Ketika seseorang sudah tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi
tapi memikirkan apa yang ada di pikirannya sendiri. Jadi kalau ditanya, Pak, batu sandungan contohnya apa? Nah, kalau contohnya banyak, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ujungnya. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang bikin memalukan Tuhan, yang bikin membuat keputusan yang salah, yang bikin orang lain ikut terjeblos juga. Intinya cuma satu, memikirkan apa yang dipikirkan diri sendiri. Saul adalah seorang yang memikirkan apa yang dipikirkan diri sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, pilihan dia jadi gini. Hidup yang kita jalani ini kita nggak bisa menghindari diri dari berbagai masalah, tantangan, problema. Kita nggak bisa hindari kecuali kita memang hadapi itu. Entahkah datangnya akibat kesalahan atau kebodohan kita, ataukah memang diizinkan Tuhan untuk kita menghadapinya, mengalaminya. Tetapi intinya adalah gini, yuk kita hadapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Kita punya Tuhan yang selalu ajar kita. Nah, pilihannya gini, apakah kita mau bersikap tepat atau enggak? Pilihannya dua. Apakah kita hanya akan jadi korban daripada problema yang kita hadapi, atau kita jadi pemenang? Kuncinya dari sikap kita. Kita nggak bisa mengontrol masalahnya akan datang. Gak ada yang tahu, dan kita nggak bisa ngontrol. Tapi satu hal, kita bisa mengontrol diri kita bersikap tepat. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.